Kabar, Detektif Jenius Su Tang mengumumkan pensiun dini. Pensiun ke pedesaan. Aku mengumumkan pensiun dini hari, aku pensiun, seluruh kota bergembira, hanya adikku yang mengaku sebagai detektif yang bisa berbagi sudut pandang, pembunuh panik, di pesta, perayaan yang diadakan warga, untuknya mencari orang di seluruh kota. Aku bisa mencapai prestasi hari ini berkat bimbingan kakakku Shu Tang. Aku harap kalian bisa membantu mencarinya. Shu Tang. Kehidupan sebelumnya, aku adalah detektif jenius yang terkenal, tapi setiap kali aku menemukan petunjuk Sumiao yang baru masuk kerja akan mengumumkannya lebih dulu. Semua orang mengejekku kehabisan bakat. Untuk membuktikan diriku, aku begadang 3 bulan. Akhirnya menemukan markas penjahat. Tapi saat aku memimpin tim tiba tempat itu sudah habis disapu oleh Sumiao. Sumiao melonjak menjadi detektif bintang baru yang populer, sedangkan aku dikritik oleh publik dipaku di pilar malu yang tidak berguna, di bawah tekanan kerja dan opini publik. Aku linglung. Saat mengejar sisa-sisa penculik disiksa sampai mati. Bangun lagi aku kembali ke hari pengepungan markas penculik. Bos, semua sudah siap, tinggal menunggu perintahmu untuk berangkat. Ini. Aku terlahir kembali ke hari pengepungan markas penculik. Kasus ini kita sudah 3 bulan penuh. Pulang setelah misi selesai. Harus minum sampai puas. Bagaimana aku memberitahu mereka? Pahlawan kali ini pasti bukan kita. Kamu kenapa? Kok diam saja? Tapi, bagaimana kalau berangkat sekarang ganti jalur lewat jalan kecil barat sampai dalam waktu tercepat-cepat. Kali ini, dari perkiraan waktu berangkat kita lebih cepat 10 menit. Mungkin bisa mendahului Sumiao. Tim Su, kenapa mereka menyerbu begitu nekat di gudang? Ada jebakan yang sudah dipasang musuh sebelumnya. Ini. Jangan bergerak, ada bom. Musuh banyak bersembunyi di sebelah kanan. Kita memutar dari sini. Serang, langsung ke sarang mereka. Selamatkan Sandra. Ternyata kali ini masih terlambat selangkah. Bagaimana mungkin Tim Su menghindari semuanya? Semua jebakan yang dipasang musuh ya? Juga posisi di mana penjahat mungkin bersembunyi. Juga sudah kami tandai sebelumnya. Bagaimana mereka tahu semuanya? Di kehidupan sebelumnya juga begitu. Kami menghabiskan 3 bulan markas yang kami incar. Ditemukan Sumiao dalam 3 hari. Dan mendahului kita. Masuk dan menyelamatkan semua anak-anak. Karena dampaknya besar, baru kasusnya diberikan kepada kalian. Kenapa kalian 3 bulan tidak menemukan tempatnya? Padahal detektif Su, setelah mengambil alih, dalam 3 hari sudah menemukannya. Kalian ini bodoh, benar-benar sekelompok sampah yang tidak berguna. Jika bukan karena kalian anakku, tidak akan menderita selama ini, bagaimana kau akan mengganti rugi? Komandan Shu, kalian keterlaluan. Selama 3 bulan ini, Inspektur Shu kami. Sebenarnya, alasan aku bisa memecahkan kasus begitu cepat juga berkat aku memiliki kemampuan berbagi perspektif dengan pelaku. Kakak seniorku tidak punya kemampuan ini. Wajar jika lambat memecahkan kasus. Tapi, kakak, sebelumnya, aku melihat kau membawa anggota tim bermain kartu saat menangani kasus. Ini sedikit banyak, agak tidak pantas kan? Shu Tang, setelah kau meraih ketenaran dan keuntungan, kau lupa tujuan awal menjadi inspektur. Sebagai gurumu, kau sangat mengecewakanku. Sejenak aku tidak bisa membela diri. Menjadi inspektur tidak kompeten di mata semua orang. Aku sama sekali tidak percaya Sumiao bisa berbagi perspektif kriminal, tapi sampai mati. Aku tidak mengerti kenapa Sumiao selalu selangkah lebih maju, mengungkapkan petunjuk yang kutemukan, menemukan pelaku yang sudah kuincar, karena ada kesempatan untuk memulai lagi. Kali ini, aku harus mencari tahu kebenarannya, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Penempatan 3 bulan kita akhirnya menguntungkan Tim Su. Bukankah Shu dipanggil detektif jenius? Kenapa setelah aku dipindahkan ke tim Shu, tidak ada satu kasus pun yang terpecahkan? Tadi Ketua Su menyuruh kita mundur langsung. Itu juga aneh. Mungkin benar seperti yang dikatakan orang luar. Ketua Su ada maksud lain. Sumiao dan aku berasal dari guru yang sama, wajar jika cara berpikirnya mirip.
Tapi kenapa kebetulan sekali? Semua ide persis sama, dan di kehidupan sebelumnya, guru juga langsung menyalahkanku tanpa alasan. Shutang, setelah kau meraih ketenaran dan kekayaan, kau lupa tujuan awal menjadi detektif. Sebagai gurumu, kau sangat mengecewakanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia juga curiga pada orang asing itu, tapi orang asing itu aku temui secara kebetulan, dan saat itu yang ada di tempat, hanya aku seorang. Bagaimana mungkin dia? Dari arah penyelidikan, hingga profil pelaku, bahkan sketsa tempat kejadian yang aku gambar asal, semuanya persis sama. Kenapa ini? Setiap kasus berbeda. Pemikiran Sumiao, kok bisa persis sama denganku? Ini kenapa sebenarnya? Sutang, pembunuh berantai kasus 813 beraksi lagi, bawa tim ke TKP sekarang juga. Siap. Aliang, tolong lakukan penyelidikan noda darah. Ada apa? Kamu lihat apa? Aku mau lihat apakah detektif Su datang. Apa maksudmu? Kapten Shu, kita masih di sini. Kamu tidak menghargai kami ya? Bukan begitu maksudku. Jangan lupa, sebelum Sumiao datang, Kapten Shu kita dijuluki detektif jenius. Kamu bilang itu dulu. Apa katamu? Salah paham, salah paham. Sudahlah, Biao. Berhenti. Aku tahu, sejak Sumiao datang, kita sudah berbulan-bulan tidak menangani satu kasus penting pun. Semua orang stres. Tapi kali ini, kita adalah yang pertama tiba di TKP. Kali ini, kita pasti bisa mendahului mereka. Kapten benar. Kali ini, pasti kita akan menemukan petunjuk lebih dulu dari mereka. Baiklah, persingkat bicara. Ayo mulai. Hari ini sampai kita meninggalkan TKP, Sumiao dan timnya tidak datang. Kali ini, aku pasti akan mendahuluinya. Menemukan petunjuk. Meski tidak tahu bagaimana Sumiao melakukannya, tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik aku hati-hati. Kapten, semalam tidak pulang ya? Aku menemukan petunjuk dari kasus kemarin yang ditinggalkan pelaku. Benarkah? Masalahnya terletak pada cara pelaku menggunakan pisau kali ini. Kapten, keluar, lihat sebentar. Kenapa? Kenapa jadi begini? Sebenarnya, aku punya kemampuan untuk berbagi sudut pandang pembunuh. Pisau bergerigi ini adalah, setelah aku berbagi sudut pandang pembunuh, barang bukti yang aku temukan. Dengan begitu kita bisa melacak dan menangkap pembunuhnya. Bisa berbagi sudut pandang pembunuh? Pantesan detektif Su selalu bisa memecahkan kasus dengan cepat. Sekarang semua pembunuh pasti gemetar ketakutan. Tidak ada yang bisa lolos dari mata detektif Su. Sejak Anda mulai bekerja, sebelumnya, detektif jenius terkenal, Sutang, tidak pernah lagi menyelidiki kasus apapun. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Kakak senior tidak memiliki kemampuan itu. Wajar jika dia lambat memecahkan kasus. Tapi kakak senior selama ini menjadi pembimbingku dalam profesi ini. Pembimbing? Apa maksudnya? Sebenarnya dulu, saat kami masih belajar di bawah guru, kakak senior sering membawa kasus-kasus sulit untuk berdiskusi denganku. Karena itulah, aku bisa berkembang begitu cepat. Kalau begitu, kasus yang dipecahkan Shutang sebelumnya semua dibantu olehmu di belakang layar? Ada beberapa hal yang tidak nyaman aku sampaikan. Lagi pula, aku tetap sangat berterima kasih pada kakak seniorku, Shutang. Detektif Su, kamu terlalu bodoh. Sudahlah, jangan berterima kasih lagi. Kamu pasti dimanfaatkan oleh kakak seniormu. Detektif Su, kamu sangat menyedihkan. Menggunakan kemampuannya sendiri memecahkan begitu banyak kasus, tapi hasilnya dipakai orang lain. Aku tidak terima untukmu.
Su Tang benar-benar kejam. Orang seperti ini. Sama sekali tidak layak menjadi detektif. Komandan Su, apa yang dikatakan Sumiao dan yang lainnya? Apakah itu benar? Apa? Kalian juga tidak percaya padaku? Lihatlah apa yang ditulis Komandan Su. Bukankah itu sama seperti yang dikatakan Sumiao? Shutang, Sekarang segera jelaskan situasinya kepada semua orang. Jika tidak hanya kantor polisi akan terpengaruh, masa depanmu juga akan hancur. Ayo, cepat pergi. Beberapa hari lalu, Detektif Su baru saja menyelamatkan anak kami dan sekarang berhasil memecahkan kasus pembunuhan berantai. Sungguh hebat. Ya, bagaimana kalau kita memberi Detektif Su sebuah pesta perayaan? Pesta perayaan? Baik. Tidak perlu seperti ini, semuanya. Ini semua adalah tugas saya. Beberapa orang ya bahkan tidak bisa menjalankan tugasnya. Kita tidak boleh membuat pahlawan kecewa. Detektif Su, pesta perayaan ini, kami pasti akan mengadakannya untukmu. Ini tugas saya. Minggir, beri jalan. Inspektur Su, mengapa setelah Detektif Su datang, kamu tidak pernah lagi memecahkan suatu kasus pun? Saya dengar kasus-kasus yang kamu pecahkan sebelumnya semua dibantu oleh Detektif Su. Apakah itu benar? Hadirin sekalian, Shutang kami, dengan Detektif Su memiliki sedikit kesalahpahaman. Hari ini saya sengaja membawanya untuk meluruskan. Sumiao, kamu bilang kasus-kasus yang saya pecahkan sebelumnya. Semua itu, kamu yang membantu dari belakang. Kalau begitu saya ingin bertanya padamu. Dalam kasus pembunuhan di gereja dulu, bukti kunci apa yang mengarahkan pada pelaku? Kasus pembunuhan di gereja, bukankah itu kasus yang membuat Shutang terkenal? Saya ingat, ini adalah kasus sangat rahasia. Ya, waktu itu saya ingin mewawancarai, tapi tidak ada informasi yang terkumpul. Shutang, apa yang kamu lakukan? Katakanlah, Detektif Su yang hebat. Kasus ini sebagai kasus sangat rahasia, proses penyelidikannya hanya saya yang tahu, semua dokumen terkait juga telah saya musnahkan sendiri. Sumiao, kali ini apakah kamu masih bisa tahu? Kak, aku benar-benar tidak tahu. Kenapa kamu menanyakan pertanyaan ini padaku? Apa kamu lupa? Bukankah aku yang memberitahumu? Saya melalui sudut pandang pelaku melihat setelah dia melakukan kejahatan uang seratusan di dompet korban. Diurutkan berdasarkan nomor. Jadi kita bisa mengidentifikasi seorang pengidap OCD yang merupakan pengikut kamu. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Kamu murid durhaka. Biasanya kau curi deduksi adikmu, sudah biarlah hari ini kau berani mengacau? Guru, Lihat penampilan Inspektur Su yang dikatakan, Detektif Su mungkin benar. Inspektur Su tidak berpikir waktu sudah lama Inspektur Su lalu lupakan masalah ini. Jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan dirinya tidak mencuri deduksinya. Ini masih kasus terkenal Su Tang dulu. Ternyata juga mencuri prestasi. Detektif Su sungguh memalukan. Pergi. Berada satu ruang dengan orang seperti ini, aku merasa jijik. Jangan. Kenapa? Bagaimana Sumiao tahu? Hei kau main tangan, Kau pikirlah baik-baik. Patie, Kau juga menindasku? Patie. Kakak ada yang menyuruhku memberikan ini padamu. Jadi begitu. Pantasan Sumiao selalu bisa lebih dulu tahu pikiranku. Kabar. Mayat terbakar muncul di pinggir kota, identitas aslinya mengejutkan. Kabar. Sumiao, mulai hari ini aku tidak mau jadi inspektur lagi. Aku mau lihat kau, detektif bintang baru ini, apakah masih bisa memecahkan kasus? Shutang, kamu ya? Lagi ngapain sih? Kepala patroli, ada pemberitahuan dari atas. Pelaku kasus pembakaran mayat di pinggir kota, caranya sangat kejam, sudah membuat masyarakat panik, harus segera memecahkan kasus ini. Panggil Shutang, dia yang menangani kasus ini. Kepala patroli,
Saya langsung menghubungi Komandan Shu, tapi dia bilang, dia sudah pensiun dan pulang. Ini, sudah tidak ada hubungannya dengan dia. Shu Tang, tanpa izin saya, berani-beraninya dia. Kepala patroli, kemarin Komandan Shu menyuruh saya memberikan ini kepada Anda. Shu Tang ini semakin tidak tahu aturan, bukankah kemarin bicara sedikit keras padanya, sampai berhenti kerja, tidak peduli sama sekali dengan situasi keseluruhan, bilang pulang ya pulang, lalu siapa yang akan menangani kasus ini? Bukankah masih ada detektif Su? Lagi pula Su Tang juga terkenal karena merebut analisis detektif Su. Baru terkenal. Sekarang dia pergi. Ini kan pas. Su Miao sekarang di mana? Detektif Su sedang menghadiri pesta perayaan yang diadakan masyarakat untuknya. Saya akan mencarinya sekarang. Kamu akhirnya sadar dan kembali. Bagus sekali. Mulai sekarang hiduplah dengan tenang, oke? Baik, Ibu. Su Miao cepat gunakan kemampuan berbagi perspektif dengan penjahat untuk mengunci pelaku pembakaran mayat. Apakah kakak Shu Tang sudah ke TKP? Di sini semua orang begitu ramah, sulit menolak. Tidak bisa pergi. Jangan minum lagi. Shu Tang ya sudah pensiun dini. Apa? Shu Tang perempuan itu. Beraninya dia. Aku bisa mencapai prestasi seperti sekarang, berkat bimbingan Shu Tang. Jadi, aku harap kalian semua bisa membantu aku menemukannya. Shu Tang, dia selalu menjadi pilar semangatku sebagai detektif, dan juga panutanku. Aku benar-benar takut dia akan nekat melakukan hal bodoh. Aku mohon kepada kalian semua, bantu aku menemukannya kembali. Detektif Su, kamu sudah terlalu lama diperlakukan, tidak adil olehnya. Kepergiannya malah bagus. Sekarang zamannya kamu. Betul, perempuan brengsek seperti dia pergi. Iya, ini kabar baik yang patut dirayakan. Jangan cari lagi, Detektif Su cepat, ikuti Inspektur Tie untuk menyelidiki kasus pembakaran mayat. Kami menantikan, Anda memecahkan kasus besar lagi. Su Miao, sekarang kasus ini yang paling penting, cepat ikut aku. Ayo. Su Miao, kamu mau kemana? Shu Tang, Shu Tang, Shu Tang, kamu di sini? Cepat buka pintu. Apa kamu mencari Nona Su yang di sini? Dia sudah pindah. Pindah? Pindah kemana? Mana aku tahu, aku cuma lihat dia pergi bawa koper. Shu Tang, kamu tidak bisa lari. Segera pasang pengumuman orang hilang. Aku mau di halaman depan, dan setiap halaman, semuanya dipasang. Cari siapa? Kakak perempuanku. Shu Tang. Siapa yang membantuku? Tang. Sudah larut malam, kenapa belum tidur? Akhirnya tidak bekerja. Istirahat yang cukup. Sebentar lagi aku tidur. Sebelum tidur, ingat minum susu ini. Baik. Oh ya, ayahmu menelepon tadi siang, sepertinya ada yang ingin disampaikan, ingat telepon balik dia. Baik. Cepat tidur. Apa itu, Ayah? Halo. Ya. Anak laki-laki kecil itu tadi siang kau yang mengirimnya, kan? Apa kau sudah tahu kebenarannya? Anak laki-laki apa? Kebenaran apa? Apa yang kau bicarakan? Bukan, Ayah. Apa maksudmu? Bukan aku. Tadi siang ayah meneleponmu. Mau memberitahu, ada seorang wanita bernama Su Miao. Dia di semua koran kota, memasang iklan pencarian dirimu. Tapi masalah ini sudah aku tangani. Terima kasih ya. Hei, kenapa kau tiba-tiba mengumumkan pensiun? Bukankah kau paling suka menangani kasus? Masalah ini, ceritanya panjang. Begitulah. Ternyata ada kejadian aneh seperti ini. Tapi, ya, aku belum tahu pasti apa sebenarnya yang dia lakukan, jadi aku memutuskan pensiun. Baru sehari, dia sudah panik mencari aku di seluruh kota, benar seperti dugaanku. Tanpa aku, dia tidak bisa memecahkan kasus sendiri. Tang, ada sesuatu yang perlu ayah bantu? Ya, tolong selidiki sesuatu untukku.
Su Miao, kamu kemana saja 2 hari ini? Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Halo, apakah Shutang sudah ditemukan? Maaf, Nona Su, kami mendapat pemberitahuan, iklan pencarian orang yang kamu pasang harus diturunkan, sengaja memberitahumu. Apa? Kenapa? Kenapa harus diturunkan? Perintah dari atas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dah. Hei, Su Miao, 2 hari ini kamu terus mencari Shutang. Kasus pembakaran mayat belum kau tangani. kasus pembakaran mayat apa? Mana ada hati untuk itu? Aku terlalu khawatir pada kakak seniorku. Jadi aku ingin menemukannya dulu. Urusan kasus nanti dibahas. Su Miao, kamu bisa membedakan mana yang lebih penting? Shutang, jangan kau urus. Yang terpenting sekarang adalah memecahkan kasus ini. Aku. Su Miao, aku suruh kau menangani kasus. Kau mencari Shutang. Apa mungkin, tanpa Shutang kau tidak bisa memecahkan kasus? Tentu tidak. Aku akan memecahkannya sekarang. Tapi, aku harus ke lokasi dulu. Kalau tidak, aku tidak bisa langsung menggunakan kemampuan berbagi pandangan. Kalian berdua. Karena Su Miao sudah ke lokasi, kalian pergi bantu dia. Cepat. Su Miao. Siapa? Detektif bintang baru masuk ke tempat berbahaya sendiri. Terluka parah dan pingsan. Su Miao, cara kamu menghadapinya terlalu rendah, kan? Nona, mobil sudah siap, kita bisa berangkat. Su Miao. Su Miao. Dokter, bagaimana keadaan Su Miao? Kondisi pasien cukup stabil. Meskipun pasien mengalami trauma kepala, tapi tanda-tanda vital lainnya semua normal, kemungkinan akan segera sadar. Tapi kasus tidak menunggu. Kasus pembakaran mayat ini membuat panik seluruh kota. Atasan sangat serius menangani. Su Miao tidak sadarkan diri. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau cari lagi Pak Shu? Saya pikir saat seperti ini, Ketua Shu pasti tidak akan diam saja. Kamu benar. Aku akan mencari Shutang sekarang. Tebak, siapa aku? Ternyata kamu. Lama tidak bertemu, Shutang. Bukankah kamu sedang belajar di luar negeri? Kapan pulangnya? Pada kasusmu, pertama kali Su Miao mendahuluimu. Kamu selalu memperhatikannya. Bisa dibilang kebetulan juga. Hanya saja, kemudian di koran, melihat beritamu, semakin sering. Aku sengaja memperhatikannya. Jadi, Aku menyuruh seseorang untuk memberikan catatan itu padamu. Hanya saja, aku tidak menyangka kamu bertindak sejauh ini. Bahkan secara langsung mengumumkan pensiun dini, dan menarik diri membuat Su Miao tidak bisa menemukanmu lagi. Karena, aku sama sekali tidak percaya pada Su Miao bisa berbagi sudut pandang pelaku. Karena setiap kali, analisis kasusnya, sama persis denganku. Hanya saja, sebelumnya aku selalu terobsesi mencari kebenaran, lupa bahwa aku bisa menyelesaikan masalah dari akarnya. Dan berkat inspirasi yang kamu berikan padaku. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Oh iya? Kamu sudah menyelidiki kenapa dia setiap kali bisa selangkah lebih maju dariku. Aku memang menemukan beberapa hal, tapi masih belum yakin. Jadi, aku ingin minta bantuan ayahmu untuk bersama-sama. Ayahku? Ya. Paman bisa menyelidiki bahwa akulah yang memberikan catatan padamu. Makanya, aku yakin dengan bantuan Paman, kita pasti segera bisa menemukan hasilnya. Dan Tribu? Baik. Kalau begitu aku akan meneleponnya nanti. Apa saja permintaan, silakan sampaikan. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Tenang saja, serahkan pada aku dan Paman. Shutang, akhirnya aku menemukanmu. Cepat ikut aku kembali ke kantor untuk menangani kasus. Kepala patroli, aku sudah pensiun.
Kasus di kantor tidak ada hubungannya denganku. Su Tang, akhirnya aku menemukanmu. Cepat ikut aku kembali ke kantor untuk menangani kasus. Komandan, aku sudah pensiun. Kasus di kantor polisi tidak ada hubungannya denganku. Kamu masih muda, masa pensiun? Kamu nggak tahu, beberapa hari kamu tidak di sini, kantor polisi jadi kacau balau. Aku sudah tidak jadi detektif lagi. Kantor polisi kacau atau tidak, apa urusannya denganku? Lagi pula, bukannya kalian masih punya detektif hebat Su Miao? Jangan bahas itu. Su Miao ke TKP untuk menyelidiki dipukul pingsan sampai sekarang belum sadar. Dipukul pingsan di TKP? Pelakunya sudah tertangkap? Belum sekarang. Ditambah kasus pembakaran mayat. 2 kasus membebaniku, aku sangat stres. Su Tang. Nona Shu, kamu selalu memiliki tingkat pemecahan kasus detektif tertinggi. Apapun kata orang luar tentangmu, aku terhadapmu selalu sangat percaya. Oh ya? Tentu saja benar, aku tahu, kejadian sebelumnya membuatmu sedih. Tapi kali ini soal kasus ini, publik sangat serius, dan kami juga sangat tertekan. Kantor butuh bantuanmu. Kantor butuh bantuanku, aku harus pergi. Aku oleh keluarga korban dibilang lalai oleh wartawan, dimaki tidak kompeten. Di mana kantor? Di mana kamu? Aku bekerja di kantor begitu lama. Memecahkan begitu banyak kasus besar. Semua memanggilku detektif jenius. Mendengar kasusku yang memecahkan bisa tenang pulang menunggu hasil. Ya, benar. Semua memujimu ya cahaya kota. Menurutku itu aib kepolisian. Sejak Su Miao datang, setiap kali dia memecahkan kasus selalu mendahuluiku. Lama-lama semua bilang aku polisi tidak kompeten. Bahkan orang yang pernah kubantu juga akan menggunakan kata-kata paling keji untuk menyerangku. Su Miao kemampuannya luar biasa. Itu juga fakta yang tak terbantahkan. Kemampuan luar biasa? Kamu tahu nggak, dia Su Miao tanpaku sama sekali nggak bisa memecahkan kasus? Kamu tahu nggak, dia, Su Miao, tanpa aku nggak bisa memecahkan kasus sama sekali. Su Tang, apa maksudmu? Setiap kali aku menemukan petunjuk, dia selalu mendahului aku untuk mengumumkannya. Tersangka yang aku incar, dia juga menangkapnya lebih dulu. Itu Su Miao. Bisa dengan penjahat berbagi sudut pandang. Kamu percaya? Kalau dia, Su Miao, benar-benar bisa berbagi sudut pandang dengan pembunuh? Kenapa setelah aku pensiun, dia dengan panik mencari aku ke seluruh kota, dan kebetulan kali ini, saat aku tidak ada di tempat kejadian kasus pembakaran mayat, dia tiba-tiba pingsan. Menurutmu, apa semua ini benar-benar hanya kebetulan? Apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Tapi, sudahlah, Pak Sunzang. Aku juga nggak akan memaksa kamu untuk percaya padaku. Yang terpenting sekarang adalah kasus pembakaran mayat ini. Kasus ini, aku ambil. Kamu kembali ke kantor dulu, kumpulkan data terkait kasus pembakaran mayat itu. Aku akan segera ke TKP untuk menyelidiki. Pasti secepatnya menangkap pelaku. Aku pergi sekarang. Shu Tang, kamu yakin mau mengambil kasus ini? Ada apa sebenarnya dengan Su Miao? Kita belum pasti. Setelah aku pikir-pikir, kalau Su Miao terus menghindari penyelidikan, semua orang akan menganggap dia selalu detektif hebat. Barusan kamu lihat sendiri, bagaimanapun aku bicara, Pak Sunzang tetap nggak percaya padaku. Kalau begitu, lebih baik aku mengambil inisiatif. Meskipun begitu, tapi... Tenang saja, aku punya cara. Su Miao mencari petunjuk dan menangkap pelaku semuanya berkat aku. Maka aku akan memanfaatkan situasi, di depan semua orang, membongkar wajah aslinya. Meskipun bukti sekarang agak kurang kuat, tapi aku percaya, siapapun yang punya otak, pasti akan curiga pada Su Miao. Kamu ada benarnya. Tenang, aku juga akan secepatnya menemukan hasilnya. Kalau begitu, kita berusaha bersama. Detektif Su ini sungguh malang. Untuk memecahkan kasus dipukuli sampai begini. Aku tahu kebenaran kasus pembakaran mayat. Detektif Su, bukankah Anda baru sadar? Bagaimana Anda tahu kebenaran kasus pembakaran mayat? Sebelumnya aku meskipun terus koma, tapi otakku terus bekerja. Jadi, aku melihat sudut pandang pelaku. Aku tahu kebenarannya. Detektif Su, kenapa saat koma kamu tidak istirahat dengan baik? Di mataku, kasus adalah yang terpenting. Lagi pula hanya dengan menangkap penjahat. Kalian bisa tenang, tubuhku tidak berarti Detektif Su.
Anda benar-benar detektif terbaik di zaman ini. Kalian tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian padaku. Jadi sekarang aku akan segera ke TKP. Aku akan memecahkan kasus di depan umum, memberi keadilan bagi korban. Tugas selesai. Shutang, apa yang kamu tulis ini? Ini rekonstruksiku. Aku memang berpikir seperti itu. Kamu, Inspektur. Detektif Su sudah sadar. Dia bilang dia sudah berbagi sudut pandang pelaku, tahu siapa pelakunya. Sekarang dia akan memecahkan kasus di depan umum. Baik. Memecahkan kasus di depan umum, Inspektur? Ini adalah kesempatan bagus untuk terkenal. Inspektur, kita segera beritahu wartawan ikut kita ke TKP untuk detektif Su kita. Memberi dukungan. Detektif Su, apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus ini? Pembunuhnya, siapa sebenarnya? Benar, cara pembunuh membunuh sangat kejam. Di siang bolong, membunuh dan membakar mayat. Benar-benar tidak menghormati hukum. Detektif Su, kamu harus menangkapnya, agar kami semua tenang. Tenang semuanya. Saya sudah membagikan sudut pandang pembunuh. Sekarang saya akan memberitahu kalian kebenarannya. Kak, kok kamu datang? Kemana saja kamu selama ini? Aku sangat khawatir sama kamu. Kamu khawatir sama aku? Atau khawatir, kamu sendiri tidak bisa memecahkan kasus? Kak, kamu bicara seperti itu? Tentu saja aku khawatir sama kamu. Detektif Su, apa maksudmu? Kenapa begitu datang bicara, langsung menyindir? Iya nih. Detektif Su itu sedang memecahkan kasus dalam keadaan sakit. Kamu seorang detektif pensiunan yang tak terkenal. Di sini bicara seenaknya. Iya. Cukup. Bagaimana bisa Shutang juga sudah memecahkan banyak kasus? Kalian tidak boleh merendahkannya. Su Miao, cepat lanjutkan. Sebenarnya kasus kali ini, korbannya seorang wanita muda. Saya melihat dia dibunuh oleh pelaku dengan pisau tajam. Langsung menusuk jantung. Seketika darah muncrat. Mengerikan sekali. Pembunuhnya juga sangat kejam. 1 tusukan tidak cukup. Dia juga 4 tusukan berturut-turut. Pakaiannya semua berlumuran darah. Bisakah kamu diam? 1 tebasan tidak cukup. Dia juga tertusuk 4 kali. Pakaiannya penuh dengan darah. Bisakah kau diam? Kau menyuruhku diam? Detektif Su, kau bilang korban adalah seorang wanita muda. Benar. Korban adalah seorang wanita muda. Kira-kira berusia sekitar 17 atau 18 tahun, bertubuh mungil berwajah cantik. Oh iya, aku juga melihat di sudut bibirnya ada tahi lalat. Kau bilang kau melihat dia ditikam dengan pisau tajam hingga tewas. Ya, pisau itu kira-kira panjang 5 atau 6 cm, menembus tubuhnya hingga tembus. Detektif Su, Apa kau salah? sebagai detektif polisi, apa kau tidak membaca berkas? Meskipun kau tidak membaca berkas, koran juga sudah memberitakan korban adalah pria berusia 40 tahun sekitar, pria parubaya. Apa? Mustahil. Detektif Su, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kau bahkan tidak tahu jenis kelamin korban? Aku punya pertanyaan untuk bertanya padamu. Su, kau bilang korban ditikam dengan pisau yang panjangnya sekitar 5 hingga 6 cm hingga tewas dan menembus. Tapi ketebalan tubuh pria dewasa sekitar 10 hingga 20 cm, apalagi menembus mungkin bahkan setengah pun tidak bisa, kan? Kamu, Ada apa denganku? Aku hanya punya 1 pertanyaan ingin bertanya padamu, Su. Su Miao, kenapa kau membuat kesalahan yang begitu dasar? Dan ini adalah kasus pembakaran mayat, yang bisa kau lihat seharusnya bagaimana pelaku membakar, kan? Kenapa fokusmu justru bagaimana pelaku menikam dengan pisau? Kamu bisa melihatnya. Seharusnya bagaimana si pembunuh membakar, kenapa fokusmu tapi bagaimana si pembunuh menikam dengan pisau? Aku belum sampai ke situ. Pembunuh dalam kasus ini membunuh korban dengan kejam dan kemudian membakar. Di laporan pemeriksaan tertulis dengan jelas. Korban hidup-hidup dibakar sampai mati. Su Miao. Apa yang kau lakukan, sih? Kau sengaja. Sengaja apa? Adik, jangan-jangan kau akan mengatakan, alasanmu membuat penalaran yang tidak masuk akal ini adalah karena aku? Maksudku aku sedang menangani kasus di sini. Kenapa kau mengacau?
Ya Detektif Shu, ini bukankah sudah pensiun? Kenapa masih datang ke tempat kejadian? Apa benarkah dia yang mempengaruhi Detektif Su? Lagi pula Detektif Su sebelumnya tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Bukan aku yang ingin datang sendiri. Ada seseorang yang memintaku datang. Benar, akulah yang meminta Shutang datang untuk memecahkan kasus pembakaran mayat. Tapi sebelum kami datang, Shutang sudah mengenai kasus pembakaran membuat penalaran. Apa? Astaga. Yang lebih kebetulan, adalah apa yang baru saja dikatakan Su Miao sama dengan yang ditulis Shutang setengah jam yang lalu di kantor polisi persis sama. Apa? Proses penalaran yang tidak masuk akal ini Detektif Shu, jangan-jangan kau juga berpikir begitu. Celaka. Giga Bali. Kali ini pembunuh benar-benar tidak akan tertangkap. Detektif jenius dan detektif bintang baru keduanya jatuh. Meskipun pembunuh dalam kasus pembakaran ini belum aku analisis, tapi proses penalaran ini sengaja aku tulis seperti ini, karena aku ingin dengan ini memberitahu semua orang wajah asli Su Miao. Aku sengaja menulis seperti ini, karena aku ingin memberitahu kalian semua wajah asli Su Miao. Wajah asli apa? Ya, dia Su Miao. Tanpa aku dia tidak akan bisa memecahkan kasus. Apa yang kau bicarakan? Benar, Shutang, jangan terlalu keterlaluan. Detektif Su ini bisa memecahkan kasus karena dia bisa berbagi sudut pandang si pelaku. Inspektur Siu, kau jangan memuji diri sendiri. Ayo lihat semua. Ini adalah setengah jam yang lalu analisis kasus yang kutulis di kantor polisi. Apakah sama dengan yang baru saja dikatakan oleh Su Miao? Setiap kata dari setiap kalimat sama persis ini. Benar-benar sama persis. Dan Shutang bilang bahwa ini setengah jam yang lalu sudah ditulisnya. Itu tidak mungkin menjiplak Detektif Su. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya kali ini. Kasus penculikan sebelumnya. Setelah itu, aku melihat Su Miao analisis kasus yang ditulisnya. Juga sama persis dengan milikku. Dan kemudian, kasus besar 813. Aku baru saja menemukan petunjuk, dia langsung mengambil petunjuk itu. Dan memecahkan kasus. Jangan membesar-besarkan. Setiap kali memecahkan kasus, aku selalu di depanmu. Apa buktimu yang membuktikan aku menjiplakmu? Ya juga. Setiap kali Detektif Sulah yang pertama menemukan petunjuk, lalu pertama memecahkan kasus. Ya, dan barusan Detektif Su dan Shutang tidak ada kontak sama sekali. Apa benar-benar kebetulan? Tapi kali ini, aku lebih dulu darimu menulis analisis kasus Su Miao. Bisakah kau beritahu aku? Kenapa kau masih bisa mengatakan sama persis denganku? Benar, ini aku lihat sendiri Su Miao. Jelaskanlah, apa ini sebenarnya? Aku. Su Miao, coba jelaskan. Kenapa ini semua? Aku. Bukan. Kenapa dia pingsan? Karena ini, dia bisa menghindari pertanyaanku. Menghindari? Maksudmu dia pura-pura pingsan? Tidak mungkin. Detektif Su ini. Mana mungkin dia pura-pura pingsan? Benar, apa dia pura-pura pingsan? Coba saja, nanti tahu. Apa kau menemukan sesuatu? Aku menemukan seseorang. Dia. Menurutku, dialah kunci untuk memecahkan kebenaran. Jadi, sebaiknya kita jangan dulu mengusik ular. Aku mengerti. Jangan mengusik ular. Kalau begitu kita memancing ular keluar. Apa yang kalian bisikan? Komandan, lihat. Detektif Agung Su kita begitu bersemangat memecahkan kasus sampai pingsan di depan umum. Kenapa tidak segera bawa ke rumah sakit? Bukan, maksudmu dia? Dia? Komandan, ini masalah hidup dan mati. Apa yang masih kau ragukan? Dia adalah Detektif Agung Su, dia adalah pahlawan di hati rakyat, sosok yang seperti dewa. Jika terjadi sesuatu padanya, cibiran semua orang akan menenggelamkanmu. Hei, kalian semua sedang main apa? Masih berdiri di situ? Cepat antar Detektif Su ke rumah sakit. Kami ingin bertemu Detektif Su. Ayo, ayo, ayo. Kami ingin bertemu Detektif Su. Kami hanya ingin bertemu sebentar. Jangan bergerombol di sini. Ada urusan apa? Tunggu sampai Detektif Su bangun. Detektif Su sudah bangun. Apa yang salah bertemu? Tenang, tenang. Ada kabar apa? Kami akan mengumumkannya. Cepat pulang. Apa yang akan diumumkan? Tidak masuk akal. Kami ingin bertemu Detektif Su. Ayo pergi.
Kami ingin bertemu Detektif Su. Sumiao, tidak ada yang bodoh, kamu bisa sembunyi sementara, tidak selamanya, yang terpenting sekarang, adalah segera, memecahkan kasus ini, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini harus temukan Sutang, kemanapun dia bersembunyi, harus ditemukan. Sutang. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Kepala Patroli Tie. Hal yang kukatakan sebelumnya, sekarang kamu harus percaya. Sumiao sangat berbakat, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Berbakat, kamu tahu tidak, dia Sumiao tanpaku, tidak bisa memecahkan kasus sama sekali. Tapi, bagaimana dia melakukannya? Kalian berdua jelas, tidak di satu tempat, bagaimana dia bisa menganalisis sepertimu, persis sama, Aiken Dakti. Ini. Saya belum menyelidikinya dengan jelas. Jadi butuh bantuan Anda. Katakan. Shutang, kamu wanita ini berani mempermalukanku di depan umum. Membuatku diragukan. Miau miau. Miau miau. Kamu, apa kabarmu? Miau miau. Kamu gimana? Guru, aku tidak apa-apa. Kamu bilang, apa Shutang sudah tahu yang sebenarnya? Seharusnya tidak. Metode rahasia yang kita gunakan. Orang biasa tidak akan tahu. Aku pikir Shutang, mungkin secara tidak sengaja. Meskipun hanya kebetulan, dia hampir membuatku ketahuan. Aku tidak bisa diam saja. Kalau begitu, kamu mau bagaimana? Sumiao. Tak ada orang bodoh di sini, kamu bisa sembunyi sementara, tapi tidak bisa selamanya. Yang paling penting sekarang adalah segera memecahkan kasus ini. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku harus mendahului Shutang memecahkan kasus pembakaran mayat. Hanya dengan begitu, aku bisa memperbaiki keadaan. Itu pun kalau Shutang memecahkan kasus secara normal. Tapi sekarang dia curiga padamu, dia pasti tidak akan mudah menyerah begitu saja. Tergantung padamu, Guru. Aku? Kau kan gurunya yang baik. Aku sebelumnya menuduhnya di depan umum. Dia tidak akan mudah percaya padaku. Guru, rambut putihmu sepertinya semakin banyak. Miau miau, tolong gurumu. Kamu dulu berjanji padaku akan membantuku. Aku dulu setuju dengan guru. Karena guru patuh. Tapi sekarang guru sepertinya tidak patuh lagi. Lalu kenapa aku harus membantumu? Aku patuh. Aku akan mendengarkan semuanya darimu. Aku akan mencari Shutang sekarang dan membuatnya bernalar secara normal. Nah, ini baru patuh. Guru, kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari guru. Baik. Tang, Paman telah menyelidiki di kuil Linyin sebelah. Ada sesuatu yang bisa mengungkap kebenaran. Aku akan segera mengambil barang itu untuk membantumu mengungkap kebenaran. Selamat jalan. Kalau begitu aku pergi. Pak Tie. Di mana Shutang? Di mana Shutang? Oh, kamu bicara tentang Shutang. Dia putus asa, katanya ingin pergi dari sini selamanya. Sekarang ini mungkin sudah di stasiun. Apa? Aduh. Begitu terburu-buru? Sutang. Pak Guru. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa aku tidak boleh pergi? Aku sudah tidak ada perlunya tinggal di sini. Shutang. Guru minta maaf padamu. Guru memohon maaf padamu. Kenapa guru ini berlutut di depan murid? Pertama kali lihat guru berlutut di depan murid-murid ini tidak takut kualat? Pak Guru. Apa maksudmu? Kamu adalah murid kesayanganku. Ada apapun, kita bisa bicara baik-baik? Kami berdua sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Murid kesayanganmu adalah Sumiao. Aku tinggal di sini. Sudah tidak ada lagi tempat untukku. Sutang.
Aku tahu kamu terus menyelidiki kebenaran. Jika kamu tidak pergi, aku akan memberitahumu kebenarannya. Kenapa kamu mau membantuku? Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku akan memberitahumu alasannya. Guru, ini adalah kasus yang dulu saya dan adik perempuan pecahkan bersama kamu ini. Apa? Kamu merasa? Sejak adik perempuanmu datang, terjadi banyak rangkaian hal aneh. Guru kamu juga menyadari sejak Su Miao datang, setiap kali memecahkan kasus, bisa mendahului saya. Dan, yang paling keterlaluan adalah, analisis kasusnya setiap kali persis sama dengan saya. Kalian berdua adalah muridku. Seperti apa kemampuan kalian berdua, orang lain tidak tahu, aku sangat tahu. Su Miao dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk memecahkan kasus di depanmu. Kalau guru sudah tahu, kenapa harus di depan umum, mengatakan bahwa aku menjiplak pemikirannya? Semua yang aku lakukan ini semua demi berakting. Aku sudah lama curiga hal-hal ini tidak beres. Untuk menyelidiki kebenaran, aku sengaja berpura-pura untuk membingungkan Su Miao dengan ini mendapatkan kepercayaannya. Oh begitu rupanya. Setelah aku menyelidiki dari berbagai pihak, sekarang aku menemukan satu cara yang sangat baik untuk mengungkap kebenaran. Cara apa? Yaitu, kamu pecahkan kasus pembakaran mayat itu. Saya sekarang menemukan sebuah cara yang bagus untuk mengungkap kebenaran. Cara apa? Yaitu, kamu memecahkan kasus pembakaran mayat. Memecahkan kasus pembakaran mayat? Kenapa guru? Setiap kali dia menganalisis kasus sama persis denganku, kasus pembakaran mayat kali ini, aku susah payah membuat dia jatuh. Jika aku memecahkan kasus pembakaran mayat lagi, dia pasti akan seperti sebelumnya mendahului aku. Tidak akan. Kali ini guru akan mengawasinya untukmu. Tang-Tang. Kamu percaya pada guru-guru selalu di pihakmu. Tapi, Tang-Tang. Kamu adalah murid yang paling guru hargai. Apa kau lupa mimpi sebelumnya? Mimpiku. Mimpi. Guru, aku ke depannya pasti akan untuk setiap kehidupan yang meninggal dengan tidak adil menemukan kebenaran, menegakkan keadilan. Kau pernah bilang kau akan untuk setiap korban menemukan kebenaran menegakkan keadilan? Apa kau lupa semuanya? Tentu aku tidak lupa. Syukurlah tidak lupa. Sekarang prioritas utama adalah memecahkan kasus pembakaran mayat. Yang lainnya, guru akan menyelesaikannya untukmu. Asal kau memecahkan kasus pembakaran mayat, memecahkannya kebenaran lainnya, guru akan mencarikannya untukmu. Baik. Kalau begitu aku akan memecahkan kasusnya sekarang pria, jenis kelamin. Usia sekitar 40. Bodoh. Kenapa aku punya uban? Shutang ternyata mulai berpikir normal. Korban pria dewasa. Usia sekitar 40. Bertubuh kekar. Aku akan panggil wartawan itu. Aku akan memecahkan kasus. Shutang, kau wanita ini berani menipuku. Tang-Tang kenapa nggak nulis? Nggak bisa. Pak, aku masih khawatir. Khawatir apa? Sebelumnya, kasus Su Miao setiap kali analisisnya selalu sama persis denganku. Setiap kali dia mendahului aku, selangkah dalam memecahkan kasus, aku sudah terlalu sering mengalami kerugian seperti ini. Aku tidak mau lagi menjadi batu loncatan untuknya. Tidak akan, Pak. Aku janji akan mengawasinya. Jangan ragu lagi, cepat lakukan dengan berani. Bukan aku percaya sama Pak pasti akan membantu mengawasi Su Miao. Tapi tadi jalan pikiranku benar-benar macet. Aku akan kembali mempelajari berkas kasus sebentar. Begini saja besok. Besok aku pasti memecahkan kasusnya. Baik. Perempuan. Shutang perempuan. Ini. Perempuan. Miau-miau. Urusannya berhasil. Aku berhasil membujuk Shutang. Berhasil apaan, Shutang? Perempuan itu sama sekali tidak sedang bernalar. Dia pasti sedang mencari cara untuk menjebakku. Bukan. Itu karena Shutang, pikirannya macet, jadi tidak bisa memecahkan kasus. Dia bilang, dia mau kembali mempelajari berkas kasus. Dia sudah berjanji padaku. Besok.
besok pasti memecahkan kasus. Besok. Pak, kamu yakin? Jangan-jangan dia sedang mempermainkanmu? Tidak. Aku sudah bilang padanya, aku melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaanmu, makanya aku memihakmu. Aku lihat dia percaya padaku, dia tidak akan berbohong. Baik, kalau begitu tidak masalah. Selama dia mulai bernalar, aku pasti bisa mendahuluinya. Miau-miau, kamu. Baik, Pak. Sekarang bantu aku atur wartawan. Aku mau mengumumkan di koran. Aku akan terus menginjak Shutang menjadi pusat perhatian Detective Handle. Lagi penyelidikan di TKP? Siang ini. Nah, Pak Shu di sana? Pak Tai, Pak Su dan Pak Su datang bersama. Apa? Dik, dengar kau sudah sembuh, mau memecahkan kasus di depan umum lagi? Sebelumnya, karena cedera, aku memang sedikit salah. Jadi membuat kakak tertawa melihatku. Kekonyolan itu memang cukup lucu, kalau bisa ada kekonyolan lagi, akan lebih lucu lagi. Kak, tenang saja. Aku adikmu kali ini. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Lagi pula, aku ini adalah adik dari detektif jenius sepertimu. Oh ya? Kalau begitu kita. Kakak memberimu ini. Apa ini? Coba lihat. Apa ini? Coba lihat. Kembalikan padaku. Pantasan kakak buru-buru. Ternyata, ada pria yang memberikan surat cinta untuk kakak. Menurutku, kakak sebaiknya cepat pulang dan menikah. Punya anak saja. Jalan detektif hebat ini pasti hanya aku yang bisa menjalaninya. Sumiao, sepertinya kamu sudah yakin menang ya? Sayangnya, hari ini adalah saat aku membongkar wajah aslimu. Oh ya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Hei, Shutang, kamu mau? Aku mau memecahkan kasus. Aku juga mau memecahkan kasus. Dan aku harus ke TKP. Memecahkan di depan umum. Kasus pembakaran mayat. Miau-miau, aku bawa banyak orang. Asal kamu hari ini memecahkan kasus pembakaran mayat ini, kamu benar-benar menjadi detektif terhebat, yang tak tertandingi. Guru, terima kasih sudah membantu. Setelah kasus ini terpecahkan, bisakah kamu? Guru, tenang saja. Setelah kasus terpecahkan, yang kamu inginkan, pasti terwujud. Setelah aku menjadi detektif yang dipuja banyak orang, sementara Shutang akan selamanya hidup di bawah bayanganku. Tak ada jalan untuk maju. Sumiao kali ini, apa benar kamu bisa memecahkan kasus di depan umum? Tentu saja. Sudah kubilang, aku memiliki kemampuan berbagi sudut pandang dengan penjahat. Sebelumnya, memang karena lukaku belum sembuh, jadi aku melakukan sedikit kesalahan. Kali ini, gambaran di pikiranku sangat jelas. Pasti aku kembalikan pada korban. Keadilan. Detektif Su, kami dukung kamu. Lagi pula, sebelumnya kamu sudah memecahkan banyak kasus. Tapi kami dengar kakak seniormu, Shutang, juga sedang menyelidiki kasus ini. Kakak seniorku Shutang memang juga menyelidiki kasus ini. Namun, dia tidak memiliki kemampuan berbagi sudut pandang sepertiku. Mungkin setelah kasusku terpecahkan, dia masih mencari petunjuk. Itu berarti dia mempermalukan dirinya sendiri. Siapa bilang tidak? Baiklah, semuanya. Sekarang aku akan mulai. Bernalar. Korban laki-laki, tubuh gagah. Wajah terbakar, tapi tanpa distorsi. Wajah terbakar, tanpa distorsi. Kenapa? Berarti dia meninggal sebelum dibakar. Berarti, dia meninggal sebelum dibakar. Dibakar setelah mati, di laporan otopsi, tertulis dengan jelas, korban adalah dibakar hidup-hidup. Loh? Itu berarti otopsi ada masalah. Kenapa harus dibakar setelah mati? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu menunjukkan pelaku. Tidak ingin wajah korban terlihat oleh kita. Karena wajah korban sangat mudah membuat kita bisa mengidentifikasi pelaku. Oh, begitu. Kalau detektif Su,
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya sudah mengetahui identitas korban. Dan melalui foto sebelumnya, saya sudah mengidentifikasi wajahnya, satu ciri khas. Dasar bodoh, bersiaplah, bersorak untukku. Ciri ini bisa langsung membuatku menemukan pelaku. Pelaku pembakaran mayat sudah tertangkap. Mustahil, aku belum menyebutkan identitas pelaku. Kok bisa? Sudah tertangkap? Shu Tang sudah memecahkan kasus lebih dulu. Pelaku sudah kami tangkap. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia lebih cepat dariku? Su Miao, kamu sudah merebut banyak kasus dariku. Sekarang, sudah waktunya mengembalikan. Su Miao, kamu sudah mencuri banyak kasus dariku. Sekarang, harusnya kamu bayar juga. Mencuri kasus? Inspektur Shu, apa maksudmu? Detektif Su bilang, Detektif Su sebelumnya menjiplak pemikirannya. Apa mungkin kasus yang dipecahkan Detektif Su sebelumnya memang ada yang aneh? Shu Tang, apa yang kamu omongin? Apa yang dituduhkan? Aku tidak berutang apapun padamu. Lagi pula, kali ini, jelas kamulah yang pertama mencuri kasusku. Bagaimana aku mencuri kasusmu? Aku di sini mengemukakan pelaku di depan umum. Sebentar lagi akan menemukan pelaku, tapi kamu menangkapnya duluan. Kalau bukan mencuri kasusku, apalagi? Su Miao, apa pikiranmu sudah benar-benar pulih? Kau tahu apa yang kau katakan? Kenapa? Merasa bersalah? Baik. Kalau menurutmu kasus-kasus sebelumnya aku selalu berhasil menalar sampai langkah terakhir tinggal menangkap pelaku. Tapi kamu selalu mendahuluiku menangkap pelaku lebih dulu. Bukankah itu juga bisa dikatakan kamulah yang mencuri kasusku? Menurut logika ini, memang begitu. Itu beda. Dan aku punya bukti membuktikan bahwa Shu Tang kau menjiplak milikku. Bukti apa? Aku berani bilang proses penalaranmu sama persis denganku tanpa ada perbedaan. Berani kau tunjukkan penalaranmu kepada semua orang? Su Miao Shu Tang sudah memecahkan kasus lebih dulu dan menangkap pelaku. Sekarang kau cari-cari alasan. Apa gunanya? Korban laki-laki bertubuh tegap wajah terbakar, tapi tidak ada tanda kejang berarti dia Ini benar-benar sama persis. meninggal sebelum dibakar. Mustahil. Bagaimana mungkin? Ada apa denganmu? Perilakunya ini, itu artinya dia menyadari. Sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin? Apa yang dia baca tadi bukan? Bagaimana bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Berbeda, benar-benar berbeda. Kalimat yang dicoret ini, aku ingat. Katanya, dia mengatakannya. Shu Tang saat itu di depan semua anggota kantor polisi kami, menulis analisis kasus sampai di sini. Tiba-tiba salah bicara. Langsung memberitahu kami nama penjahatnya. Kami telah menangkap pembunuhnya. Pak Inspektur, aku salah menulis kalimat deduksi ini, tapi aku sudah mengidentifikasi pembunuhnya. Kami bisa langsung menangkapnya. Kamu sengaja. Kamu tadi bilang, aku menjiplak deduksimu, tapi dari situasi ini seharusnya kamulah yang mencuri deduksiku. Jika tidak, bagaimana mungkin kalimat yang kucoret itu sama persis? Benar. Dia menulis yang salah, dia mengucapkannya persis sama. Akhirnya dia tidak menulis nama pembunuhnya. Pantas saja dia juga tidak tahu siapa pembunuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku rasa pikiranku sudah tidak bisa berpikir lagi. Iya. Su Miao, aku akan menjatuhkanmu dari singgasana dengan tanganku sendiri. Biarkan kamu merasakan juga rasa ditinggalkan oleh semua orang. Su Miao, aku akan dengan tanganku sendiri menurunkanmu dari altar. Biar kamu juga merasakan rasa ditinggalkan oleh semua orang. Pak Guru, kamu bisa bilang Shu Tang itu palsu, kan? Kamu bisa menjadi saksiku. Betul? Pak Guru selalu percaya padamu. Pak Guru kamu. Pak Guru selalu berada di pihakku. Pak Guru, wajahmu, kenapa tiba-tiba jadi begitu tua? Rambutmu kenapa juga jadi putih? Dan wajah tiba-tiba banyak kerutan di wajah. Dan punggung-punggung juga menjadi bungkuk.
Miau, miau, kenapa begini? Bagaimana aku tiba-tiba jadi begini? Tolong aku, selamatkan aku. Mungkinkah Pak Guru menjadi begini ada hubungannya denganmu? Miau miau, tolong aku tidak mau menjadi tua, aku tidak mau mati. Dasar monster menjauh dariku. Kamu bilang akan membantuku. Aku tidak pernah bilang. Kamu tiba-tiba jadi begini. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Jangan coba-coba merepotkanku. Pak Guru, tidak tahu apakah kamu pernah mendengar sebuah peribahasa menyeberangi sungai, membongkar jembatan. Pak Guru, tidak tahu apakah kamu pernah mendengar sebuah peribahasa menyeberangi sungai, membongkar jembatan? Tidak mungkin miau-miau tidak akan seperti itu. Miau, miau, kamu tidak akan, kamu bilang sebelumnya akan membantuku. Enyahlah dari sini. Monster. Pak Guru, sepertinya adik perempuan sangat membencimu. Sebaiknya kamu dengarkan dia, cepatlah pergi-pergi ke rumah sakit. Menurutku, kondisi Anda sungguh tidak baik. Anda, sepertinya benar-benar menderita sakit parah. Jangan sampai terlambat. Sebaiknya cepat ke rumah sakit, mungkin masih bisa ditolong. Menurutku, sudah tidak tertolong. Kamu tidak boleh meninggalkanku, kamu bilang akan menyelamatkanku. Enyahlah dari sini, monster. Jika kamu tidak membantuku, aku akan mengungkapkan kebenaran. Kebenaran? Kebenaran apa? Cepat katakan, biarkan semua orang mendengar. Kebetulan hari ini banyak orang di sini. Aku tanya sekali lagi, mau membantu atau tidak? Sepertinya adik perempuan sangat tidak rela. Pak Guru, kamu tiba-tiba sakit parah seperti ini, karena adik perempuan bisa membantumu, kenapa dia tidak mau? Jika itu aku, pasti aku berusaha maksimal membantu guru. Baik. Baik. Sumiao, karena kamu tidak setia, jangan salahkan aku, jika aku juga tidak adil. Sumiao dia. Sumiao, karena kau tidak baik, jangan salahkan aku, jika aku juga tidak baik. Sumiao itu. Guru, semua yang aku katakan tadi itu bohong, semuanya tidak benar, kalian jangan percaya padaku, pikiranku kacau tiba-tiba mengatakan hal aneh, kalian jangan percaya. Shutang, kesehatan guru memang lemah. Kau sengaja memprovokasi guru kau terhadap guru. Dia terlalu tidak hormat. Benar? Shutang, kau sangat tidak tahu malu. Lihat aku dan Sumiao hubungan guru murid kami erat, kau memprovokasi kami berdua hubungan antara kami. Guru, jangan panggil aku guru, aku tidak punya murid sepertimu. Sebelumnya pikiranku kacau terprovokasi olehmu. Sekarang pikiranku sangat jernih, aku tidak akan tertipu lagi olehmu. Apa yang terjadi sekarang? Pak Shen An, ini adalah tokoh terkemuka di dunia akademis. Kenapa hari ini bertingkah aneh sekali? Siapa yang bilang tidak? Hari ini 3 guru dan murid ini ada apa? Guru Shen. Semua orang melihat dengan jelas, hanya kau seorang diri memainkan drama sendiri sebentar, minta bantuan Sumiao sebentar mengungkap kebenaran. Apakah ada hubungannya dengan Sutang? Tai Sun Zhang. Kau, sebagai kepala patroli, kepolisian harus bersikap adil, jangan kira Shutang di kantor polisi, kalian memiliki jabatan kau memihaknya. Jangan ngawur, aku hanya bicara berdasarkan fakta. Tunggu, barang yang kau cari sudah ditemukan. Tang-tang, barang yang kamu cari sudah ketemu. Tas keberuntungan ini, pasti kamu kenal kan? Tas keberuntungan? Tas keberuntungan apa? Belum pernah lihat. Tidak pernah lihat. Aneh sekali, ini aku dapat dari Dr. Miao dari tangannya. Kata Dr. Miao, sekitar setengah tahun yang lalu, ada seorang gadis bernama Su Miao. Dari tangannya, mendapat tas keberuntungan yang persis sama. Omong kosong, Dr. Miao apa? Aku tidak tahu. Dr. Miao, aku juga pernah dengar. Sangat terkenal, katanya dia menggunakan pengobatan aneh untuk menyembuhkan. Oh ya, katanya dia menggunakan racun. Aku juga pernah dengar. Dan aku juga dengar Dr. Miao ini berlatar belakang dukun. Angker sekali. Sumiao, kamu yakin kamu tidak pernah lihat tas keberuntungan ini? Dan tidak tahu Dr. Miao? Dari sikap mereka, sepertinya tidak sengaja menemukan tas keberuntungan ini. Belum tahu fungsi tasnya. Kakak senior, tas keberuntungan ini, aku memang tidak pernah beli. Tapi, aku pernah lihat di seseorang yang persis sama. Siapa?
Guru, Mereka ternyata tidak tahu fungsi tas keberuntungan. Kakak senior, tadi kamu mau bilang apa? Ada apa dengan tas ini? Apa maksudmu ada yang mau pakai tas ini untuk mencelakaimu? Orang ini? Jangan-jangan. adalah guru. Guru, kamu pasti tahu tas keberuntungan ini untuk apa, kan? Apa kamu biarkan Su Miao memfitnahmu? Guru, kamu pasti tahu kantung keberuntungan ini digunakan untuk apa, kan? Apa kamu diam saja Su Miao memfitnahmu? Aku. Guru, jika kali ini kamu tidak membantuku melewati kesulitan, maka aku tidak bisa membantumu. Kantung keberuntungan ini milikku. Coba katakan, apa yang akan kamu lakukan dengan kantung keberuntungan ini? Katakan kantung keberuntungan ini, kamu gunakan untuk mencelakainya. Aku menggunakan kantung keberuntungan ini untuk mencelakai Shu Tang. Guru, beberapa hal sebaiknya pikirkan dulu baru bicara. Aku sudah memikirkannya. Semua ini, aku gunakan untuk mencelakaimu. Sebelum kamu terkenal, aku adalah batu penjuru dari seluruh dunia detektif. Tapi kamu setelah memecahkan kasus pembunuhan gereja, semua orang bilang kamu jenius detektif. Siapa yang masih ingat aku, Shen An? Kamu cemburu padaku. Tidak. Aku hanya tidak terima, jika bukan aku yang mengajarimu, membantumu, kamu akan begitu populer. Tapi setelah kamu terkenal, apakah kamu masih ingat aku sebagai gurumu? Hormat. Hormat yang kamu katakan, menurutku hanyalah sebuah penghinaan. Baiklah, kalau begitu kamu coba jelaskan, kamu mengambil kantung keberuntungan ini bagaimana sebenarnya kamu mencelakaiku? Aku. Kenapa aku harus memberitahumu? Aku membuatmu seumur hidup, sulit untuk dipahami, sulit dijelaskan, membuatmu gelisah seumur hidup. Guru, ternyata kamu begitu membenci kakak senior. Aku membencinya. Aku ingin menghancurkannya, aku hampir berhasil. Tapi sekarang sudah berakhir. Meskipun barangnya sudah ditemukan, tapi Su Miao tidak mengaku. Shen An malah memaksakan diri mengaku. Takutnya, masih tidak bisa langsung membongkarnya. Kepala Polisi Tie, aku mau melapor. Shen An mencelakai kakak seniorku. Harus menangkapnya. Kepala Patroli Tie, saya mau lapor. Shen An menyakiti kakak senior saya. Dia harus ditangkap. Shen An, kau mengaku? Aku memang ingin membunuhnya. Aku ingin menghancurkannya, membuatnya jadi tikus got yang dibenci semua orang. Karena kau mengaku, aku akan perintahkan orang menangkapmu. Bawakan. Shu Tang, aku akan menghancurkanmu, membuatmu mati mengenaskan. Tunggu saja. Bawa pergi. Kakak senior, aku sudah lama curiga Shen An itu bermasalah. Oh ya? Kalau begitu selama ini adik kelas memang membantuku demi kebaikanku. Tentu saja kakak senior, aku selalu mengagumimu. Jika kau tidak percaya, aku bisa cari cara membuktikannya padamu. Bagaimana membuktikannya? Kakak senior, hari ini kau memecahkan kasus kremasi yang jadi sorotan kota. Ini prestasi besar. Semuanya, hari ini kakak seniorku memecahkan kasus kremasi yang jadi sorotan kota. Membuat pelaku diadili dan almarhum beristirahat dengan tenang. Katakan, bukankah seharusnya kita adakan pesta perayaan yang meriah untuknya? Rayakan dengan gembira. Shu Tang memecahkan kasus besar ini, memberi kita ketenteraman. Harusnya dia dapat pesta perayaan. Saya juga setuju. Saya setuju, setuju. Kakak senior, lihat. Adik kelas. Karena kau sangat peduli padaku, sepertinya sebelumnya aku memang salah paham padamu. Tentu saja, kakak senior. Aku selalu sangat menghormatimu. Aku. Adik kelas. Karena kau baik hati. Bagaimana kalau pestaku? Kuserahkan padamu yang mengurus. Aku. Kenapa? Tidak mau? Tidak, kakak senior. Tentu aku mau mengurusnya. Aku akan buat pestamu meriah. Pasti kau jadi yang paling sorotan di kota. Bintang detektif. Bagus. Gak nyangka kau sebagai gurunya sayang banget sama Su Miao sampai rela jadi kambing hitam buat dia. Sayang? Menurutku enggak juga.
Lebih tepatnya bukan sukarela jadi kambing hitam tapi karena terpaksa. Apa maksudmu? Kau perhatikan guruku tingkahnya tadi siang? Kenapa aku tiba-tiba jadi begini? Tolong aku, selamatkan aku. Setelah guruku berubah aneh, pertama kali dia cari bantuan ke Su Miao, itu membuktikan di antara mereka ada urusan rahasia dan urusan itu pasti terkait nyawanya. Kalau tidak, dia tak akan segugup itu. Sampai rela jadi kambing hitam. Tapi petunjuk yang kita punya cuma kantong keberuntungan itu. Kalau begitu kita mulai dari kantong itu. Coba periksa. Shen An, aku sudah selidiki. Kesehatanmu mulai memburuk sejak setengah tahun lalu, dan kebetulan, Su Miao juga sejak setengah tahun lalu mengambil alih kasusku mulai terkenal di dunia detektif. Benar. Aku mulai sakit setengah tahun lalu. Tapi kalau bukan karena Miao, mungkin aku sudah mati karena sakit. Shen An, apa kau pernah berpikir sebenarnya kau tidak sakit tapi Su Miao melakukan sesuatu padamu? Apa katamu? Sebenarnya kantong ini diberikan Su Miao padamu, kan? Bukan untuk mencelakai aku, tapi untuk menyelamatkanmu. Sebenarnya kantong keberuntungan ini itu dari Su Miao, kan? Bukan untuk mencelakai aku, melainkan untuk menyelamatkanmu. Melihat reaksi guru seperti ini, sepertinya aku tidak salah tebak. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Guru, kondisi tubuhmu, kamu yang paling tahu. Coba pikirkan baik-baik, jika Su Miao benar-benar menyelamatkanmu, tubuhmu. Bagaimana tubuhmu bisa setiap hari semakin memburuk? Jika kamu benar-benar ingin hidup, sebaiknya bekerja sama denganku. Kamu bisa menyelamatkanku? Wanita kamu ternyata menyuruhku mengadakan pesta perayaan untukmu. Wanita. Guru. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya di penjara? Aku melarikan diri. Kabur dari penjara. Kamu gila. Miao. Apa kamu takut aku akan menyeretmu? Guru, bukan begitu. Keadaanmu sekarang. Miao. Aku tidak mau mati. Kumohon, tolong aku, kamu bilang. Asalkan kamu mencuri penalaran Shu Tang. Kamu bisa menyelamatkanku, segera sembuhkan aku, tubuhku ini benar-benar tidak kuat lagi. Guru awalnya memang begitu. Tapi sekarang kasusnya sudah terpecahkan. Shu Tang sudah tidak lagi melakukan penalaran. Bahkan jika ingin menyelamatkanmu, aku juga tak berdaya. Bagaimana kamu tahu dia tidak lagi melakukan penalaran? Sekarang dia sudah membersihkan namanya, kembali ke dunia detektif kantor polisi kalian. Menumpuk begitu banyak kasus, sekarang, Tie Lin pasti menyuruhnya segera memecahkan kasus dengan penalaran. Coba lihat. Itu juga mungkin. Kalau begitu aku... Miao. Aku benar-benar tidak sanggup. Aku mohon padamu mulailah segera. Melihatmu begitu menyedihkan. Baiklah, aku akan mencoba. Oke. Aku setuju. Aku salah dalam kasus pembakaran mayat. Sebenarnya, aku menangkap pelaku yang salah. Tersangkanya bukan dia. Kasus pembakaran mayat. Tidak kusangka Shu Tang ternyata benar-benar masih melakukan penalaran. Ternyata dia membuat kesalahan sebesar ini. Shu Tang, pasti akan kubuat kamu menyesal.
Tidak nyangka Shutang ternyata masih terus menyelidiki. Rupanya dia melakukan kesalahan sebesar ini. Shutang, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kasus pembakaran mayat berdampak buruk. Pelaku telah dieksekusi tembak malam itu juga. Kasus pembakaran mayat. Ternyata, bekerja sama dengan komando. Shutang, kelihatannya kau memang terburu-buru, menghancurkan bukti. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ayo. Guru, lihat. Kasus pembakaran mayat, pelaku telah dieksekusi tembak malam itu juga tembak. Apa mungkin? Shutang benar-benar telah salah dalam menyelidiki kasus menangkap pelaku yang salah. Shutang kali ini benar-benar hancur. Bukan hanya menangkap orang yang salah, tetapi juga mengeksekusi tahanan lebih awal. Sekarang, tidak ada yang bisa menolongnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tahanan sudah dieksekusi. Sekarang semua orang percaya padanya, dia adalah detektif ulung. Pesta perayaan. Pesta perayaan. Shutang sekarang bukannya menginginkan sebuah pesta perayaan yang megah. Kalau begitu, aku akan mengadakannya untuknya. Yang aku adakan untuknya, dengan meriah, nanti, pada saat dia paling bahagia. Aku akan membongkarnya. Membuatnya dari puncak jatuh ke bawah, hancur berkeping-keping. Itu ide yang bagus. Miau miau. Kalau begitu aku coba lihat, seluruh tubuhku melepuh dan mengelupas cepat, bantu aku. Guru, kantong keberuntungan yang sebelumnya diambil oleh Shutang. Ini adalah yang baru ku buat untukmu. Aku jamin, dalam 3 hari. Guru, kau akan berseri-seri. Miau miau. Kau selalu baik padaku. Oh iya. Selain itu, komando. Tidak kusangka wanita Shutang itu bisa membuat komando mengeksekusi pelaku lebih awal untuknya. Aku ingin mereka bersama-sama atas perbuatan mereka. Membayar mahal. Siapa sangka Shutang, perempuan itu bisa membuat markas memberikannya eksekusi penjahat lebih awal. Aku ingin mereka bersama atas perbuatan mereka. Membayar harga. Perayaan ini benar-benar bagus. Katanya, disiapkan oleh Sumiao. Sungguh perhatian, ya? Inspektur Su kali ini memecahkan kasus besar berjasa besar. Hanya perayaan sebesar ini yang bisa sebanding dengan kemuliaannya. Kamu benar. Inspektur Shu kita yang hebat sudah datang. Pantas saja Inspektur Su disebut Inspektur Jenius, bisa dalam waktu sesingkat ini memecahkan kasus besar mengembalikan kedamaian kepada kita. Pantas saja disebut cahaya kota kita. Inspektur Su silakan. Baik. Shutang ini dari atasan medali yang diberikan untukmu adalah pengakuan dan penghargaan atas kemampuanmu. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan kehormatan ini. Apa aku tidak pantas? Tentu tidak pantas. Semuanya, pembunuh kasus pembakaran mayat, menangkap orang yang salah. Pelakunya salah, ku dengar penjahatnya sudah ditembak mati. Aku juga ingat, sepertinya ku dengar penjahat itu justru dieksekusi lebih awal. Benar. Pada umumnya penjahat tidak mungkin dieksekusi lebih awal. Shutang melakukan ini karena takut ada yang menemukan kebenaran, merusak reputasinya. Jadi, ingin membuat bukti hilang. Shutang melakukan ini karena takut kebenaran terungkap, merusak reputasinya. Jadi, ingin menghilangkan bukti. Tapi saya baca di koran Inspektur Shu, karena takut kasus ini pengaruhnya buruk, makanya dia dengan markas mempercepat proses untuk menenangkan rakyat, mengurangi dampak. Itu juga tidak masalah, kan? Tidak masalah. Kasus apa yang pengaruhnya tidak buruk? Tapi, kenapa hanya pelaku pembakaran mayat baru saja ditangkap? Langsung dieksekusi mati? Ini jelas Shutang yang membunuh untuk membungkam. Sumiao, kasus bukanlah sesuatu yang bisa kau tentukan dengan mulutmu, saja dengan beberapa kalimat saja, kau sudah bicara banyak. Mana buktinya? Apa buktimu untuk membuktikan Shutang salah menangani kasus menangkap orang yang salah? Sumiao, aku tahu kau belum memecahkan kasus suasana hatimu buruk, tapi jangan kau mengacau seperti ini. Aku ingat pesta perayaan kali ini adalah Sumiao yang inisiatif menanganinya.
Tentu aku punya bukti. Kalau begitu tunjukkan. Buktinya ada di buku catatanmu. Kau keluarkan. Semua orang akan tahu begitu melihatnya. Yang kau maksud. Buku catatan itu? Ini dia. Buku catatan ini selalu diletakkan di ruang belajar rumahku. Sedangkan ruang belajar rumahku orang luar pasti tidak bisa masuk, bagaimana kau bisa tahu isinya? Shutang, jangan kau memuji diri sendiri. Kau orang miskin. Apakah ada ruang belajar di rumahmu itu? Urusan lain lagi pula. Bilang, ruang belajarmu. Seperti tempat yang penting. Ruang belajar di istana komandan. Menurutmu penting tidak? Kamu orang miskin. Masalah ada atau tidaknya ruang belajar di rumahmu itu urusan lain. Kamu bahkan bilang ruang belajar di rumahmu seolah-olah tempat yang penting. Ruang belajar di kediaman komandan, menurutmu, apakah itu penting? Apa? Kediaman komandan. Ruang belajarmu. Apa hubungannya dengan kediaman komandan? Shutang, jangan-jangan kamu mau bilang rumahmu adalah kediaman komandan? Ya, itu maksudku. Buku catatan ini, selama ini ada di ruang belajar rumahku. Orang luar tidak mungkin tahu isi buku catatan ini. Tapi kamu, Sumiao sangat memahami isi di dalamnya. Maukah kamu menjelaskan, kenapa bisa begitu? Apa yang harus dijelaskan? Shutang, jangan mengalihkan pembicaraan kediaman komandan lagi. Kamu pikir, kamu putri komandan? Bukan tidak mungkin. Shutang, kamu karena komandan tidak ada di sini, makanya kamu pakai nama komandan untuk menekan orang. Kamu tidak menyangka kan, aku sebentar lagi akan bisa membuka topengmu yang wajah burukmu. Apa? Aku tahu. Kamu selama ini ingin menyembunyikan fakta bahwa kamu salah menangkap orang menipu komandan dan membuat komandan lebih awal memberimu wewenang mengeksekusi penjahat. Hari ini saat aku datang, sengaja untuk komandan menulis surat pengaduan untuk membongkar wajah aslimu. Kamu tunggu saja saat komandan datang. Akan menghukummu dengan setimpal. Komandan menghukumku? Apa kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Aku dengar komandan adalah seorang yang sangat adil dan tegas di matanya. Pasti tidak akan mentolerir orang sepertimu, yang keji dan hina, dan seenaknya menghilangkan nyawa orang. Orang seperti apa aku ini komandan lebih tahu daripada kamu. Shutang, aku lihat kamu terus saja berpura-pura. Nanti kalau komandan datang, kamu akan celaka. Komandan datang. Orang macam apa aku ini? Komandan pasti lebih tahu darimu. Shutang, pura-pura aja kamu. Begitu komandan datang, kamu akan celaka. Shutang, komandan sudah datang. Kamu akan segera celaka. Oh, ya? Kamu keras kepala. Aku akan bikin kamu tak bisa sombong lagi. Sepertinya Sumiao benar-benar yakin. Kalau tidak, dia tidak akan benar-benar mengundang komandan. Mungkinkah kali ini Detektif Su benar-benar salah dalam menangani kasus dan menangkap orang yang salah? Sumiao, apa kau benar-benar melaporkan Shutang? Komandan sudah datang. Masih tanya? Pertanyaan bodoh. Shutang, komandan tidak mudah dibodohi. Kalau dia menuntut pertanggungjawaban, bagaimana nanti? Kau pikir dia masih punya kesempatan untuk memperbaikinya? Tidak ada. Hari ini aku akan membuatnya kalah telak dan keluar dari dunia detektif untuk selamanya. Kalian ini di sini tempat perayaan untuk detektif besar, ya? Komandan, akhirnya Anda datang. Kalau Anda datang terlambat sedikit, konspirasi Shutang akan berhasil. Konspirasi Shutang? Siapa kamu? Saya Sumiao yang menulis surat laporan itu. Anda pasti datang karena surat itu. Saya tahu, Anda melihat surat laporan itu pasti akan mencari Shutang untuk meminta pertanggungjawaban. Kamu salah. Aku bukan datang untuk meminta pertanggungjawaban Shutang. Lalu Anda datang untuk apa? Aku datang karena komandan ini dengar. Ada orang di sini. Berani menganiaya mutiara hatiku. Aku datang. Aku dengar. Ada orang di sini. Berani menghina putri kesayanganku. Apa? Sudah kelihatan. Kamu yang berani mengganggu putri kesayanganku. Komandan, kapan aku pernah menghina putri Anda? Tadi kamu dengan tegas bilang, tangkang begini, tangkang begitu, kenapa? Sampai sekarang kamu tidak berani mengakui lagi? Kapan aku? Yang Anda maksud putri, jangan-jangan. Benar. Ayah, hanya masalah kecil ini. Kenapa repot-repot datang sendiri? Putriku, ini bukan masalah kecil.
Ada orang yang berani menuduhmu di depan umum, menangani kasus yang salah. Jika itu benar, masalah ini sangat serius. Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk menjaga Tang Tang dengan baik? Kenapa setelah dirawat hasilnya seperti ini? Paman, ini salahku. Komandan Anda adalah ayah dari Shu Tang? Kenapa? Kamu pikir aku, komandan ini bahkan putri kandungku sendiri akan salah kenali? Bukan maksudku begitu. Shu Tang, kenapa kamu tidak bilang padaku lebih awal? Ini tidak penting. Apa? Ini tidak penting? Ternyata kalian ayah dan anak. Benar. Jadi, kamu sama sekali bukan datang karena melihat surat laporanku. Juga karena surat laporan itu, aku melihat ada yang berani melaporkan putriku, jadi aku sengaja datang kemari untuk mendukung putriku. Aku lihat, ada yang berani melaporkan putriku. Jadi aku sengaja datang kemari untuk mendukung putriku. Dukung? Mendukung apa sih? Shu Tang salah dalam kasus ini menangkap orang yang salah. Kamu masih mendukungnya seperti ini? Benar. Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah ayah Shu Tang, apakah alasan itu tidak cukup? Kamu sebagai komandan di depan umum menyalahgunakan wewenang. Kamu begini saja? Kamu tidak takut dikritik orang? Tidak takut. Karena aku percaya pada putri kesayanganku, pemikirannya tidak salah, apalagi tidak akan membuat kasus yang salah. Bahkan jika ada itu juga karena fitnah dari orang sepertimu. Aku tidak memfitnahnya. Aku punya bukti. Ada di buku catatan di tangannya. Asalkan dikeluarkan, semua orang akan tahu begitu melihatnya. Shu Tang memang menangkap orang yang salah, menangkap orang baik, dan membunuh orang yang tidak bersalah. Asalkan buku catatan dikeluarkan, itu bisa membuktikan. Berani kamu keluarkan? Karena kamu sangat ingin melihat buku catatan ini, kalau begitu, beritahu aku sebelumnya. Bagaimana kamu tahu isi di dalamnya? Apakah kalian lupa? Aku kan punya kemampuan berbagi perspektif dengan penjahat. Betul, Su Miao memang punya kemampuan itu. Dia berbagi perspektif detektif Su. Jadi, dia bisa melihat apa yang detektif Su isi. Buku catatan. Sepertinya begitu. Su Miao, kamu coba pikirkan, yang bisa kamu bagikan adalah perspektif pelaku. Apakah aku pelaku? Su Miao, coba pikirkan baik-baik, yang bisa kamu bagikan adalah sudut pandang pembunuh atau yang bisa kamu bagikan adalah sudut pandang siapapun. Jadi analisis kasusmu sebelumnya sama persis denganku, karena kau berbagi sudut pandangku benar-benar menjiplak pikiranku. Benar, jika dia bisa berbagi sudut pandang Inspektur Shu, maka sebelumnya juga bisa. Kalau begitu, itu bisa menjelaskan kenapa dia bisa membuat penalaran yang sama persis dengan Inspektur Shu. Ini benar-benar mengerikan. Kalau dipikirkan detektif Su sebelumnya selalu mendahului detektif Su dalam menyelidiki kasus, mungkinkah karena kemampuan ini mencuri penalaran detektif Su? Shu Tang, jangan ngawur. Jangan mengalihkan topik. Kita sedang bicara tentang kesalahan, penalaranmu, membunuh orang yang tidak bersalah. Bukankah kau ingin melihat bukti? Baiklah, aku tunjukkan biar kau menyerah. Tidak. Ini palsu. Ini palsu. Ini kosong. Sungguh tidak ada di sini. Isi yang dikatakan Su Miao. Tentu saja tidak ada. Karena aku tidak menulis apapun. Kau tidak pernah menulis. Tapi, kau jelas. Aku jelas bagaimana? Dalam benakku terpikir. Aku tidak menulis apapun. Kamu tidak pernah menulis. Tapi kau jelas. Aku jelas bagaimana? Pernah terpikirkan di kepalaku. Kau memberiku ini. Pulpen yang tulisannya bisa hilang setelah ditulis, efeknya bagus sekali. Tentu. Selama Su Miao ingin membongkar kamu, pasti dia akan menggunakan ini, buku catatan ini, sebagai bukti. Tapi nanti, dia hanya akan melihat halaman kosong. Jadi, kita bisa membuktikan bahwa apa yang ia curi, bukan hanya analisis kasus yang kutulis, melainkan... Bagus. Pada saat itu, selama dia ingin membuktikan bahwa kesimpulanmu salah, maka dia harus mengakui apa yang sebenarnya dia lakukan. Aku sangat menantikannya. Su Miao, kau begitu yakin bahwa penalaranku salah? Itu karena yang kau bagikan bukanlah analisis kasus di buku catatanku, melainkan apa yang ada di pikiranku, apa yang kupikirkan.
Apa? Membagikan isi pikiran orang lain? Itu berarti, setiap kali orang lain berpikir sesuatu, dia akan langsung mengetahuinya? Misalnya, analisis kasus Detektif Shu. Setiap kali Detektif Shu memikirkan sesuatu, Su Miao bisa langsung mengetahuinya, lalu mendahului Detektif Shu memecahkan kasus. Ini sangat mengerikan, kan? Tidak, diam. Jangan omong kosong. Tidak ada hal seperti itu. Keadaannya sudah begini, apa kau masih tidak mau mengaku? Ini semua hanya khayalanmu. Apa kau punya bukti? Apa dasarmu mengatakan aku bisa mencuri khayalan dalam kepalamu? Itu benar. Mau bukti? Baik. Bawalah dia ke sini. Mau bukti? Baik. Bawakan orangnya. Bawa dia ke sini. Siapa ini? Kenapa jadi tua begini? Sepertinya mau masuk liang lahat. Shen An, ada apa ini? Guru-guru, kenapa Anda jadi begini? Syutang-syutang, kamu yang bikin guru begini? Su Miao, kau tahu ayahku dari mana menemukan guru? Mana aku tahu? Orang ini kutemukan dari Xinhua di kamar 441. Su Miao, bukankah ini tempat tinggalmu? Shen An ditangkap dari tempatmu? Artinya, setelah Shen An kabur dari penjara, kau yang menyembunyikannya? Bukan aku. Aku tidak. Lagi pula, beberapa hari ini aku sibuk mempersiapkan pesta perayaan. Aku tidak melihatnya. Dan, bisa jadi, ada yang sengaja menjebakku. Maksudmu aku, Komandan? Aku tidak bilang begitu. Lagi pula, meskipun dia ditemukan di rumahku, mungkin saja saat aku tidak di rumah, dia sendiri yang masuk diam-diam. Pokoknya, ini bukan urusanku. Baik, sudah, tak perlu dibahas. Aku hanya ingin bilang, Shen An adalah saksiku. Dan bukti. Saksi? Itu pun dia harus bicara untuk menuduhku. Kau pikir Shen An sudah mati, lalu tidak ada bukti lagi? Jangan menjebakku. Kalau dia bisa bicara menuduhku, aku akan mengaku. Kalau tidak, Aku bisa. kalau dia bisa menegurku secara langsung, aku akan mengaku. Kalau tidak, Aku bisa. Su Miao, kamu. Pak Guru, aku lihat kamu sekarang dalam kondisi buruk. Aku rasa, sebaiknya kamu diam saja. Pak Guru, aku tahu kamu marah pada kakak senior. Kamu pikir dia menggangguku. Kamu ingin membelaku. Su Miao, Pak Guru hanya ingin menegurmu, bukan untukmu. Membela, jangan mimpi. Tidak mungkin. Guru selalu paling sayang padaku. Paling sayang padaku. Sekarang dia, tiba-tiba menegurku demi kamu. Itu tidak masuk akal. Song Miao. Aku tidak. Pak Guru. Kamu dengarkan? Song Miao, kamu. Pak Guru? Pak Guru. Pak Guru. Pak Sen. Pak Guru. Pak Guru tidak bernapas. Pak Guru meninggal. Pak Guru meninggal? Kenapa kamu senang? Guru sudah meninggal. Guru sudah meninggal. Kenapa kamu senang sekali? Jangan menuduhku sembarangan. Guru adalah guru yang sangat berjasa bagiku. Hanya berkat guru, aku bisa menjadi seperti sekarang. Mana mungkin aku senang? Tentu saja kamu akan senang, karena guru sudah meninggal, jadi tidak ada saksi lagi. Kamu bilang, sepertinya akulah yang membunuh guru. Tapi semua orang melihat, guru meninggal karena kehabisan napas sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Begitu? Tentu saja. Lihatlah, di tanganku, masih ada darah segar yang dimuntahkan guru. Jika benar aku yang melakukannya, pasti aku akan menjauh. Semuanya silakan lihat. Ini adalah laporan kesehatan Shen An, tertulis dengan jelas. Tubuhnya, mulai dari setengah tahun lalu, tiba-tiba memburuk. Shen An adalah guruku dan Su Miao, namun sebenarnya usianya baru 45 tahun. Tapi lihatlah, sekarang dia terlihat seperti berapa tahun? Shen An baru 45 tahun. Lihat dia, bandingkan dengan kakekku yang berusia 80,90 tahun. Dia lebih tua dari kakekku. Benar, kakek buyutku tahun ini lebih dari 90 tahun, dia jauh lebih segar daripada dia. Detektif Shu, kenapa Shen An bisa seperti ini? Orang normal tidak akan menua dengan cepat seperti ini. Benar.
Orang normal tidak akan menua secepat ini. Tetapi, manusia bisa melakukannya. Orang normal tidak akan menua secepat ini. Tapi, manusia bisa melakukannya secara sengaja. Ya, Siapa yang dimaksud? Shen An mulai menua sejak setengah tahun lalu. Kalian masih ingat? Su Miao mulai kapan muncul di dunia detektif dengan bakatnya? Saya ingat, itu kasus pabrik tepung setengah tahun lalu. Kasus itu menewaskan banyak orang. Awalnya kami pikir itu akan Inspektur Su yang memecahkannya, tapi ternyata Su Miao yang memecahkannya. Benar, dalam kasus pabrik tepung, saya tidak tidur selama 3 hari 3 malam baru menemukan petunjuk. Tapi saat saya hampir menangkap pelakunya, Su Miao itu sudah lebih dulu menangkap dan membawanya ke pengadilan. Soal ini, saya bisa bersaksi. Saat itu Shu Tang 3 hari 3 malam di kantor polisi. Hari ketiga, saat dia hendak memberitahu kami petunjuknya, Artas kenal, Su Miao sudah memecahkan kasusnya. Ya ampun, mendahului lagi. Sudah kukatakan, aku punya kemampuan untuk berbagi perspektif dengan pelaku. Tapi awalnya, aku tidak bisa menggunakannya seenaknya. Kebetulan saat itu, aku berbagi perspektif. Ada masalah? Masalahnya adalah, setelah kasus itu terpecahkan, Shen An tiba-tiba muntah darah dan dirawat. Rambutnya juga mulai memutih. Apa buktimu bahwa dua hal ini saling berkaitan? Tidak ada kaitan, apakah itu kebetulan? Satu kebetulan masih bisa diterima, 2 kali, 3 kali, di dunia ini, kebetulannya terlalu banyak. Memang kebetulan. Dan tidak ada bukti nyata. Hanya dengan omongan kosongmu, kamu mau memfitnahku? Aku bilang, tidak akan berhasil. Siapa bilang tidak ada bukti? Ini buktinya. Siapa bilang tidak ada bukti? Ini buktinya. Ini tas keberuntungan, Shen An. Dan juga waktu itu, Su Miao, kamu, secara pribadi, mengeluarkannya dari tubuh Shen An. Hanya sebuah tas keberuntungan. Lagi pula, tidak ada apa-apa di dalamnya. Mana bisa disebut bukti? Awalnya, saya juga tidak menemukan rahasia tas ini karena di dalamnya memang kosong. Tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, apa yang mau dibuktikan? Awalnya saya kira ada sesuatu di dalam tas ini yang menyebabkan masalah. Tapi, saya salah sangka. Sebenarnya yang menyebabkan masalah bukan isinya, melainkan tasnya sendiri. Kain tas keberuntungan ini direndam dalam racun selama 49 hari. Jadi, tas ini sendiri adalah racun. Benar, tas ini tidak akan langsung membunuh orang. Tapi jika dipakai di tubuh, perlahan-lahan, tubuh akan melemah, seperti guru ini. Shen An muntah darah dan meninggal. Itu karena belum lama ini, kamu memberinya lagi tas yang lebih beracun. Apa hakmu mengatakan tas ini, aku yang berikan pada Shen An? Lagi pula, bukankah kamu bilang guru membantu saya? Karena kamu mencuri hasil kerjaku demi meraih kemuliaanmu sendiri. Hal seperti ini, selama tidak ada yang tahu, kamu akan terus berjaya. Tapi begitu terungkap, kamu akan hancur selamanya. Dan Shen An, sebagai orang yang tahu tentang masalah ini, tentu kamu tidak akan membiarkannya hidup terlalu lama. Dan Shen An, sebagai orang yang tahu tentang hal ini, tentu kamu tidak akan membiarkan dia hidup terlalu lama. Jangan bicara sembarangan di sini. Setelah bicara sebanyak ini, apa kalian punya bukti? Tunjukkan buktinya. Tidak ada bukti. Jangan fitnah aku di sini. Bukankah kau pikir Shen An sudah mati? Orang mati tidak bisa bicara, jadi kau bisa lolos begitu saja? Lagi pula, tidak ada bukti. Aku pasti tidak akan mengaku. Kau pikir sebelum kami menyelidiki sebanyak ini, tidak akan bersiap? Apa ini? Kau sebagai kepala detektif tidak tahu ini surat pengakuan? Punya siapa? Tentu saja punya guru. Dia sebelum kabur dari penjara sudah menulisnya surat pengakuan. Loh? Kau bisa selamatkan aku? Asal kau tulis semua yang kau tahu. Aku bisa membantumu.
Tulis. Benar, tulis surat pengakuan. Semua yang kau tahu yang pernah kau lakukan, tulis semuanya. Lalu cap jempol. Kau yakin bisa selamatkan aku? Aku yakin. Jadi, kalian sudah bersekongkol sejak awal. Jadi dia datang padaku juga benar. Sejak dia menemuimu saat itu, kau sudah masuk ke dalam jebakan yang aku buat. Jadi, kalian sudah lama bersekongkol. Jadi dia datang menemuiku. Juga, Betul, sejak dia menemuimu. Kamu sudah melangkah ke dalam jebakan yang aku siapkan. Setengah tahun yang lalu, Miao Miao memasuki dunia detektif. Aku setuju membantunya. Menjatuhkan Shutang dari tahta membantunya naik. Dia bisa mencuri deduksi Shutang. Dan aku menggunakan status sebagai guru besar Shutang pada saat kritis. Menekannya, mengoreksinya. Membuatnya menjadi sasaran kritik banyak orang. Binasa. Astaga, ternyata ini benar Su Miao ini. Ternyata bisa mencuri deduksi Shutang. Alasan aku setuju melakukan ini dengan Miao Miao, karena kondisi tubuhku tiba-tiba memburuk. Dokter pun tidak tahu penyebabnya. Dan Miao Miao bilang, dia bisa menyelamatkanku. Dia memberiku sebuah kantong keberuntungan. Setelah aku memakainya, tubuhku memang sedikit membaik. Sejak itu, aku sangat percaya pada Miao Miao. kau bohong. Ini semua tidak benar. Maka, dari kasus pabrik tepung, kasus restoran Aqua, sampai kasus penculikan Miao, Miao bisa mengetahui sebelumnya deduksi Shutang. Dan aku, saat Shutang, menyadari ada yang salah saat dia menghadapi Miao. Miao aku maju menuduhnya, bahkan membuktikan bahwa Shutang sebelumnya juga mencuri deduksi Su Miao. Menghancurkannya sepenuhnya di pilar aib. Astaga, aku tahu semua ini. Waktu itu aku kira Shen An. Terhadap ketidakmampuan dan kekasaran detektif Su, sangat menyesal. Siapa juga? Sekarang dipikir-pikir, aku sungguh pantas mati. Bajingan berani menjebak putriku seperti ini. Aku juga tidak menyangka. Sebelumnya kita semua salah paham pada Shutang. Sungguh. Semua omong kosong. Ini semua tidak benar. Lagi pula, Shen An sudah mati. Surat pengakuan ini, mungkin Shutang gunakan untuk menjebakku. Kamu pikir karena Shen An sudah mati, kamu bisa terus keras kepala. Tapi bagaimana jika Shen An masih hidup? Kamu pikir Shen An sudah mati, kan? Kamu bisa terus keras kepala, tapi bagaimana kalau Shen An masih hidup? Shen An belum mati. Tidak mungkin. Shen An sudah mati total. Su Miao. Aku masih punya satu napas. Aku mengecewakanmu, Jadi tadi semuanya acting? Tidak, bukan. Kamu jelas-jelas memakai kantong keberuntungan itu. Kantong keberuntungan yang aku pakai, ya? Guru, ini. Kami mendapatkannya dari Dr. Miao. Ini bisa memperlambat kerusakan organ tubuhmu, loh. Nah. Kamu tidak takut kami mencelakaimu? Aku sudah jadi begini. Apa yang harus ditakutkan? Oh ya. Ini. Song Miao memberiku kantong keberuntungan baru. Cepat ambil benda beracun ini, ambil. Untuk mencegah Su Miao curiga, kamu pegang ini saja. Tenang, tidak beracun. Ternyata begitu. Kalian terlalu licik. Kamu yang terlalu licik, kan? Ternyata begitu. Kalian benar-benar licik. Kamu yang licik, kan? Su Miao. Aku sangat percaya padamu, membantumu, kamu malah ingin membunuhku. Su Miao, apalagi yang bisa kamu katakan? Shutang, jangan mengalihkan topik. Sekarang yang dibicarakan adalah kamu menangkap orang yang salah, bersekongkol dengan ayahmu yang komandan, membunuh pelaku. Bagaimana kamu bisa membela diri? Oh, Maaf ya, itu juga aku yang menipumu. apa? Tersangka, bukan dia. Penalaran salah, menangkap penjahat yang salah. Tang, ini lubang baru yang kamu gali untuk Su Miao. Ya, aku tidak hanya menulisnya, aku juga di dalam pikiran melakukan penalaran seperti ini. Aku pikir dia pasti akan percaya. Tapi, setelah kejadian beberapa hari lalu, aku pikir dia seharusnya tidak mudah tertipu. Tidak apa-apa,
Aku masih punya cara lain. Ternyata kamu sengaja menipuku. Dasar! Tentu saja. Tang-Tang sebagai detektif jenius, mana mungkin menangkap penjahat yang salah? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya. Tidak mungkin. Semua tidak mungkin. Akulah detektif ulung. Kenapa kamu belum juga bangun dari mimpimu yang indah? Aku tidak peduli. Aku adalah detektif ulung. Aku detektif ulung. Lepaskan. Lepaskan aku. Aku detektif. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Su Miao, dulu kau selalu bersamaku belajar di rumah Shen An, tapi saat itu, kau tidak mencuri kemampuan hasil penyelidikanku. Kau sebenarnya, bagaimana caranya, dan dari mana kau mendapatkan kemampuan ini? Mau tahu? Kau pikir aku akan memberitahumu? Kau tidak akan mengatakannya? Tentu tidak. Shu Tang, kau menangkapku, memasukkanku ke penjara lalu apa? Kau mau membunuhku? Membunuhmu? Jika kau membunuhku, maka seumur hidupmu, kau tak akan pernah tahu kebenarannya. Jika kau tidak membunuhku, maka seumur hidupmu kau akan hidup di bawah bayanganku. Nanti, jika kau menyelidiki, semua penyelidikanmu akan aku bocorkan semuanya. Saat itu, seumur hidupmu, kau tak akan pernah memecahkan kasus. Dia sudah gila, bawa dia turun. Jangan bergerak, masukkan ke penjara dan jaga ketat. Jangan izinkan siapapun mendekat. Dia benar. Membunuhnya? Aku tidak akan pernah tahu kebenaran seumur hidupku. Tidak membunuhnya? Dia akan memengaruhiku seumur hidup. Kedua situasi yang kau katakan tidak akan terjadi. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Apa yang dia dapat akan hilang sebanyak itu. Maksudmu? Dia tidak akan hidup lama. Maksudmu? Dia tidak akan lama lagi. Shu Tang, kau masih ingin menjadi detektif hebat dengan tenang? Mimpi. Selama kau berani menyelidiki, aku akan... Tanganku. Kenapa ini bisa? Dan uban? Shu Tang, apa yang kau lakukan padaku? Cheng Yi, kau benar. Dia benar-benar mulai menua juga. Sepertinya teknik rahasia ini memang akan berdampak balik. Benar. Dulu dia menggunakan teknik rahasia ini untuk mencuri hasil penyelidikanmu. Setiap kali dia berhasil, itu sebenarnya berarti memberi makan teknik ini. Namun, dia kemudian gagal berulang kali. Tidak bisa memberi makan teknik itu. Jadi, balasannya datang. Efek balik? Ya, kau menggunakan cara ini untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milikmu. Itu sudah melanggar hukum alam. Kau pikir tidak perlu membayar harga? Bukankah kau ingin tahu kebenaran? Baiklah, aku akan memberitahumu. Kita bertukar informasi. Tidak perlu, semua rahasiamu sudah aku ketahui. Tidak. Mustahil. Setengah tahun lalu, kau mendapatkan buku ini. Di dalam buku rahasia ini, tercatat teknik rahasia ini. Kau sangat gembira mendapatkannya. Untuk menggunakan kemampuan ini secara wajar, kau bilang, kau bisa berbagi perspektif dengan penjahat. Namun sebenarnya, yang bisa kau dapatkan adalah perspektif penyelidikanku. Su Miao, kau sudah terkena efek balik. Alam semesta itu adil, apa yang kau dapat, itulah yang harus kau bayar. Di sini, nikmatilah perlahan balasan yang pantas untukmu. Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi. Tidak. Shu Tang, kembali, kau wanita. Aku pasti akan melampauimu. Menjadi detektif paling terkenal. Kali ini, akhirnya aku menemukan kebenaran, mengembalikan kehormatan yang menjadi milikku. Sisa hidupku, aku akan terus mencintai penyelidikan. Bersuara untuk yang terzalimi, mengembalikan kedamaian di dunia.